Oleh karena itu sungguh-sungguhlah masuk ke situ gitu. Nah, bayangkan teknologi sekarang ini, cloud computing sedang berkembang. Ada 10 ya teknologi puncak di bidang teknologi informasi yang berkembang di dunia saat ini. Satu diantaranya adalah teknologi cloud computing. Sederhananya, judulnya bisa kita lihat di sini, perkembangan teknologi jaringan komputer melalui cloud computing. Nah, perkembangan teknologi jaringan komputer. Tapi saya akan mengajak adik sekalian untuk menelaah janji-janji cloud computing itu dalam bidang teknologi informasi secara lebih luas. Supaya apa? Supaya adik-adik punya bekal yang mantap, ya punya fondasi yang mantap untuk kokoh belajar pada program studi ini. Jangan ragu lagi. Bidang komputer dan informatika itu tempatnya hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya orang tamatan komputer ini, tamatan informatika ini, ada yang kerja di bank, bekerja di pemerintahan, di balai penelitian, ya, di dunia pariwisata, semua. Nah, itu diisi gitu. Nah, nanti ketika berada pada bidang-bidang khusus misalnya, ya katakanlah bidang akuntan, tinggal belajar akuntannya, lalu membuat sistemnya, lalu menjalankannya gitu. Jadi lebih baik belajar komputernya dulu baru belajar akuntannya, ketimbang belajar akuntannya dulu baru belajar komputernya. Itu contoh, ya. Nah, pemakaian untuk bidang pertahanan keamanan, ya, adik sekalian, ini sedang banyak dibutuhkan dan lain sebagainya, ya. Nanti kita lihat satu persatu, nanti mengambang lagi ceritanya. Nah, cloud computing ini kira-kira konsepnya seperti ini, komputasi awan, di mana di sini banyak sekali awan. Nah, jadi kalau kita lihat itu awan tambah awan sama dengan awan dalam jumlah yang besar, ya kan? Nah, awan kurang awan berarti nol. Ini sumbernya dari awan itu sendiri, yaitu HTTP, www dan seterusnya. Inilah awan itu, ya. Nah, adik sekalian, cloud computing itu merupakan sebuah model sebetulnya, ya. Jadi dia bukan benda fisik, ya, bukan benda fisik. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya disebut dengan cloud, ya, awan, terus ada di situ computing, komputasi, lalu jangan diterjemahkan secara harfiah. Jangan diterjemahkan secara literal fisik. Jadi kita menghitung awan, bukan begitu. Jadi computing adalah model dalam menyediakan akses jaringan, maksudnya jaringan komputer, ya, yang mudah dan sesuai kebutuhan kepada suatu keunggulan sumber daya komputasi. Nah, sumber daya komputasi ini bisa kita lihat seperti jaringan komputer, di mana di situ ada servernya, ada penyimpanannya, ada atau storage-nya, ada aplikasinya, dan ada layanannya, ya, yang digunakan bersama dan dapat tersedia secara cepat dan dengan upaya manajemen ataupun interaksi yang minimal dengan penyedia layanan. Nah, terminologi pengertian ini diambil dari sebuah literatur NIST 2009, ya. Nah, kemudian ini Pak Moderator, saya dikasih waktu sampai jam berapa? Ini istilah sayangnya ini bukan bahasa basi ya dari sekalian.
Ini keluar dari buku haji yang paling dalam. Kalau nggak percaya, tanya semua dosen-dosen. Semuanya menyayangi mahasiswa. Ya kan? Nah, kalau mahasiswanya sudah disayangi, maka seperti yang disampaikan Pak Iman tadi, komunikasi itu yang pertama itu akan berlangsung dengan baik. Tapi kalau tidak ada unsur rasa sayang, bagaimana komunikasi? Tidak berlangsung dengan baik, iya kan? Jadi ya, adik sekalian harus percaya bahwa kami semuanya menyayangi Jadi. Dan kami akan senang sekali kalau adik-adik di kemudian hari ini berhasil di tengah-tengah masyarakat. Amin. Cuma satu dua orang yang cepat mengaminkan. Ya. Padahal ketika kita ada orang yang mengucapkan kata-kata doa di dalam statementnya, itu harus segera kita aminkan. Ini itu. Ya. Semakin cepat kita mengaminkan, maka semakin cepatlah datang keberhasilan itu. Ya. Jadi cloud computing itu mengacu baik kepada aplikasi yang disediakan sebagai layanan ya, melalui internet serta perangkat keras dan sistem perangkat lunak pada pusat data atau data center yang menyediakan layanan tersebut. Nah, itu dia. Nah, ya nampak gambarannya bahwasanya cloud computing itu cerita tentang sistem komunikasi data dalam jarak yang jauh, sangat jauh. Tapi tidak sampai ke planet lah ya. Orang kabarnya ada 50 planet lagi yang ditemukan baru. Kalau tidak, ini perlu konfirmasi lebih lanjut. Nah, kemudian layanan komputasi melalui internet itu kita lihat seperti gambar yang tadi ya, yang tadi dan yang sekarang ini. Di sini ada internet ya. Internet itulah awan ya, atau awan itulah yang internet. Nah, ini ya. Jadi awan itu disitulah internet itu. Internet itu singkatan dari internet networking dalam jarak yang sangat jauh. Nah, di sana harus ada PC-nya, personal komputernya, notebook, ada remote-nya, ada database-nya, dan ada mobile-nya. Ya. Supaya layanan-layanan yang mencakup banyak hal tadi ini bisa dilaksanakan dengan sempurna. Jadi meskipun kita ada di dalam perjalanan, meskipun kita ada di rumah, di kantor, di kafe, di mana saja kita berada, nah dengan adanya komputasi awan ini, semua aktivitas kita bisa kita selenggarakan dengan baik. Ya, kita bisa memesan tiket pesawat karena kita mau buru-buru mau berangkat nanti malam, nggak perlu harus ke counter travel, ya kan? Ya, kita bisa dari kamar tidur kita sendiri, kita order, dapat nomor bookingnya, itu nanti sore berangkat ke bandara, sampaikan nomor booking, kemudian kita berangkat. Kalau dulu kita harus pergi ke kemudian habis di tempat ini pergi lagi ke tempat lain dan seterusnya. Nah sekarang kita bisa pilih hanya melalui konsep cloud computing ini. Kemudian layanan komputasi yang scalable yang dapat diskalakan terhadap kebutuhan pengguna dan dapat disesuaikan dengan cepat. Cloud computing pengguna hanya membayar layanan yang digunakannya. Nah ternyata riset-riset yang berbasis cloud computing ini di negara tetangga kita Malaysia kemarin berbicara di UCU sebagai keynote speaker, ada seminar nasional dan lokal karya kurikulum bidang informatika dan komputer di UCU kemarin itu, dia menginformasikan riset-riset yang berlangsung tentang cloud computing ini sudah
5 tahun ini mereka selenggarakan dan banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru, ya, kontribusi baru dalam perkembangan keilmuan bidang informatika dan komputer ini. Nah, Indonesia kapan lagi? Kan gitu kan? Ini jangan kita tanggung untuk segera memulainya. Ya. Barusan kami ngobrol sama Pak Iman, sudah dapat satu ide untuk membuat penelitian. Baru sebentar. Nah, kita banyak ide, kita banyak sekali ide kita. Kadang-kadang dari bekerja bersepintas, kadang-kadang membaca buku, kadang-kadang dia sedang di tengah jalan dan sebagainya. Tetapi yang paling berat bagi kita itu adalah implementasi, mengimplementasikan ide yang ada itu. Gitu. Kenapa? Dan sebabnya itu ya banyak sekali benturan-benturan untuk mengimplementasikan ide tadi. Satu diantaranya adalah birokrasi dan yang kedua adalah dana. Kalau yang di negara-negara maju, yang nggak usah negara-negara maju sampai ke Eropa dan Amerika, negara tetangga kita Malaysia saja yang teknologinya memang sudah sangat cepat berkembang, mereka tidak perlu minta pakai proposal segala macam. Ini duit, silakan buat penelitian. Itu payment, dia kasih. Maka mereka tidak perlu membuat proposal dan sebagainya. Begitu ada duit langsung diimplementasikan, diselenggarakan. Asalkan benar-benar dipertanggungjawabkan. Asalkan duit yang dikasihkan tadi benar-benar dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan. Nah, adik sekalian, model implementasi. Ya. Ini ada yang disebut dengan awan swasta. Awan swasta itu merupakan infrastruktur awan dioperasikan secara khusus untuk suatu organisasi. Nah, inilah yang orang-orang mengambil kesempatan dari perkembangan teknologi awan itu. Kemudian awan komunitas. Ya. Awan komunitas itu yaitu infrastruktur awan digunakan bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung suatu komunitas yang memiliki perhatian atau minat yang sama. Nah, misalnya misinya sama, persyaratan keamanannya sama, kebijakannya sama, dan pertimbangan kepatuhan atau compliance-nya sama. Nah, itu awan komunitas. Dan banyak juga orang membuat komunitasnya sendiri-sendiri berdasarkan visinya yang sama tadi. Kemudian ada lagi awan publik, public cloud, yaitu infrastruktur awan yang disediakan buat masyarakat umum ataupun kelompok industri besar dan dimiliki oleh organisasi yang menawarkan layanan awan. Nah, inilah seperti Google misalnya, atau Hotmail, atau Yahoo dan sebagainya. Itu semua kan awan-awan. Adik-adik mahasiswa baru sekalian maupun mahasiswa-mahasiswa yang sudah senior yang hadir di tempat ini sangat perlu. Hakikatnya, cloud computing ini adalah memanfaatkan teknologi awan itu untuk kepentingan kita secara pribadi, untuk kepentingan organisasi kita, dan untuk kepentingan masyarakat komunitas kita. Bayangkan, ya, saya tidak perlu bawa apa-apa ini sebetulnya. Ya. Saya pergi kemana-mana, tinggal bawa flash disk kalau diperlukan, atau biasanya flash disk di tempat itu kalau diperlukan. Ya. Nah, ketika saya diminta untuk menyampaikan suatu ide, ya, mengenai sesuatu, sedangkan saya tidak bawa apa-apa,